Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pencinta TV yang setia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bertemu dengan wali murid kelas 5 Granada, Ibu Hajah Rini, yang insyaallah saya akan mewawancarai seperti biasanya kegiatan belajar mengajar di rumah bersama orang tua. Daripada itu, para pencinta TV Asyidikiyah, marilah kita saksikan bersama wawancara demi wawancara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini dapat kita ambil pelajarannya untuk kita sampaikan di rumah, untuk kita bimbing anak-anak kita dalam belajar di rumah. Mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi. Pada tayangan sebelumnya kita pun telah mewawancarai banyak poin-poin, banyak gagasan-gagasan, banyak trik-trik, banyak cara-cara bagaimana untuk membuat anak agar tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan pada kesempatan wawancara kali ini juga akan ada poin-poin yang insyaallah nanti Bapak Ibu amalkan dalam mendidik anak di rumah. Oke, langsung saja kita akan mewawancarai orang tua Sauki. Nanti di sini saya akan mewawancarai langsung. Pertanyaan demi pertanyaan nanti juga akan dijawab secara langsung pula. Saya akan tanyakan yang pertama itu, apa saja kegiatan belajar mengajar Sauki selama di rumah? Selain mungkin mengerjakan tugas-tugas dari wali kelas maupun dari guru mapelnya, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang menunjang agar Sauki bisa selalu semangat dalam belajar. Yang kedua, bagaimana cara membuat strategi agar anak tersebut tidak jenuh, tidak bosan selama berada di rumah? Karena memang dari wawancara ke wawancara sebelumnya itu banyak yang menyampaikan ke saya bahwa anak-anak sudah mulai bosan. Mulai bosan berada di rumah, katanya lebih baik belajar di sekolah, ketemu teman, ketemu guru, sehingga belajar itu penuh semangat, penuh dengan kebahagiaan. Akan tapi selama libur di sekolah, belajar di sekolah dan dipindahkan belajarnya di rumah, ada rasa jenuh, ada rasa bosan yang mereka alami. Mungkin nanti mudah-mudahan dari jawaban Mama Sauki nanti bisa kita ambil poin-poin yang terbaiknya, bagaimana anak tidak jenuh meskipun belajar di rumah selama ada aturan memang tidak boleh sekolah atau tidak boleh belajar di sekolah dan dialihkan belajar di rumah bersama kedua orang tuanya. Yang ketiga, apa tanggapan Mama Sauki dengan adanya wabah bencana COVID-19? Mungkin tanggapannya kita harus bagaimana, kita harus seperti apa, apakah ini ujian ataukah ini cobaan atau ini pelajaran buat kita. Dan meskipun ada bencana seperti ini, kita sebagai seorang muslim atau sebagai orang tua dapat seperti apa? Mudah-mudahan nanti jawaban demi jawaban Mama sampaikan mudah-mudahan nanti akan diamalkan, akan diterapkan oleh orang tua di rumah, sehingga kita akan saling berdakwah, saling memberikan manfaat ya Mah. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, yang saya ingin tanyakan. Nanti Mama bisa langsung jawab aja ya Mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Pak Gunawan beserta Pak Idris yang hadir bisa bersilaturahmi ke rumah saya. Kebetulan saya adalah wali murid dari Muhammad Syauqi Al-Haq kelas 5 Granada. Nama saya Ibu Hajah Nur Andarini. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa menambah rizki kita, memperpanjang usia kita, khususnya insya Allah kita bisa selalu happy bertemu dengan orang-orang yang istilahnya sejalan dengan kita. Khususnya Pak Gunawan sebagai guru anak saya, yaitu sebagai wali kelas di kelas 5 Granada. Terima kasih tadi untuk jawaban-jawabannya, dan mudah-mudahan sebelum saya jawab, mudah-mudahan insya Allah baik dari Pak Gunawan beserta seluruh Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan seluruh jajarannya Yayasan As-Siddiqiyah mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu juga dengan keluarga saya dan keluarga semua wali murid, khususnya dari SDIT As-Siddiqiyah. Mudah-mudahan insya Allah dalam kondisi saat ini semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, diberi keselamatan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya coba menjawab apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Gunawan. Mungkin ini saya hanya mewakili ibu-ibu aja ya, mewakili ibu-ibu khususnya dari kelas 5 Granada. Saya kebagian lagi nih, padahal insya Allah masih banyak nih ibu-ibu yang mungkin mempunyai ide-ide yang lebih cemerlang dan juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang dari masing-masing anaknya atau putra-putri beliau. Insya Allah pasti mempunyai banyak trik-trik tersendiri dalam menangani ini. Cuman kebetulan saya mendapat amanah ya dari ibu-ibu untuk ya mewakili. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar sharing aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan mungkin mudah-mudahan untuk wali murid yang lainnya. Yang pertama tadi yaitu mengenai kegiatan belajar selama di rumah ya Pak Gun ya. Khususnya mungkin pengalaman saya ya bersama Syauqi, alhamdulillah semuanya berjalan baik, berjalan lancar, dan alhamdulillah insya Allah setiap hari kita bisa mengirim baik melalui foto atau video kegiatan-kegiatan anak kita kepada guru masing-masing ya, seperti itu. Tapi kadang memang ada yang kita langsung double ngirimnya gitu ya. Dalam hari-hari itu setiap hari kita ngirim, kadang karena kita juga namanya balik lagi kita dibagi waktunya untuk anak dan juga untuk keluarga. Yang tadinya biasanya setiap hari kita hanya mengantar ke sekolahan, terus kemudian kita titipkan ke sekolahan untuk belajar mengajar di sekolahan. Tapi karena sekarang kondisi yang ada, kita harus belajar sendiri di rumah gitu ya. Kalau menurut saya itu emang kita ambil hikmahnya. Yang pertama kita balikkan kepada diri kita sebagai orang tua, karena mendidik anak itu sebenarnya tugas orang tua. Al-ummu madrasatul ula ya, sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita ambil enjoy aja ya, karena itu sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak. Karena emang di sisi lain juga harus ada belajar mengajar, makanya kita titipkan ke yang
mempunyai ilmu sesuai dengan pendidikannya gitu. Tapi karena dengan kondisi adanya saat ini dan anak-anak harus belajar di rumah untuk stay at home, jadi itu tugas kita sebagai orang tua. Kita balikin lagi, berarti harus kita gali lagi, kita ingatkan lagi tugas kita sebagai orang tua. Kalau Sauki sih sederhana saja, seperti anak-anak yang lainnya. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain, waktunya istirahat gitu. Jadi di sini saya nggak memaksakan harus belajar nih dari jam 8 pagi sampai jam 4 kayak di sekolahan, enggak. Karena saya takut anaknya boring ya. Anaknya bisa stres dengan kondisi yang ada dengan ini. Cuman intinya dari awal saya udah ngomong bahwasannya Sauki ini tidak libur. Sekolahnya tidak libur. Tapi belajar di rumah. Dialihkan pembelajarannya itu. Jadi mama hanya mengingatkan saja bahwasannya belajar sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi setiap hari saya giniin Sauki, belajarnya sesuai dengan jadwal yang ada. Hari Senin waktunya apa? Dibaca. Hari Selasa waktunya apa? Bahkan kalau hari Selasa kan ada waktunya olahraga. Dia pakai baju olahraga kadang. Kadang seperti itu gitu. Iya. Jadwal yang ada. Iya, saya gini lah, kok pakai baju olahraga? Saya bilang, nggak apa-apa kan waktunya olahraga. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya intinya santai aja. Tuh. Jadi gini, kalau saya hanya itu di awal pertama pembelajaran di rumah 2 minggu pertama. Nah itu seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan aja. Karena saya yakin hampir 70-80% anak-anak itu harus diingatkan. Harus diingatkan. Iya. Jadi gini, kadang sebenarnya ingat tapi pura-pura nggak ingat. Gitu. Iya, jadi saya mesti gini. Sauki udah jam 8. Waktunya apa? Ah, itu anak udah. Jadi intinya saya hanya mengingatkan. Cuman alhamdulillah kalau belajar emang meskipun waktu-waktu sebelumnya itu emang belajar sendiri Sauki sesuai dengan ini. Cuman kalau misalnya ada yang emang perlu bantuan baru memanggil saya gitu. Mah, contohnya mah ini nomor ini gimana ya penjelasannya. Nah, itu baru saya itu. Jadi alhamdulillah saya bisa membagi waktu saya antara mengingatkan anak saya untuk belajar sesuai dengan schedule yang ada, sama saya mengerjakan pekerjaan rumah. Nah gitu, alhamdulillah. Jadi contohnya saya, Sauki sekarang belajar apa? Misalnya contohnya tematik H, ya tematik H. Jadi saya cuma mengasih saran ini harus dikerjakan ini sesuai ada perintah dari grup. Ya, karena alhamdulillah ini kan ya belajar online. Jadi apalagi ada pembelajaran online ini, Sauki saya suruh baca dulu, habis itu dikerjakan gitu. Jadi setelah saya mengingatkan, fungsinya hanya mengingatkan aja. Kemudian saya tinggal untuk ngerjain yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah sama dengan anak-anak yang lainnya. Kalau waktunya belajar kita ingatkan. Kalau emang udah selesai kan kita juga nggak harus paksakan. Jadi kalau waktunya istirahat ya silahkan istirahat itu. Waktunya bermain, ayo. Kadang saya kalau udah selesai, mah misalnya ngajak main apa, ya udah saya ikutin itu. Karena kebetulan waktu di 2 minggu pertama itu kakak-kakaknya yang dari pondok pesantren belum pada pulang gitu. Jadi saya berdua. Terus kemudian di 2 minggu kedua, bahkan ini kan hampir minggu keempat ya. Nah, itu alhamdulillah udah ada kakak-kakaknya. Jadi Sauki tidak terobsesi untuk keluar, untuk mencari teman. Nah, jadi ada kakaknya di rumah gitu, bisa belajar bareng gitu. Itu alhamdulillah itu untuk pembelajaran setiap harinya. Insya Allah sama dengan ibu-ibu yang lainnya, mungkin
seperti itu yang dijalankan di rumah. Nah, mungkin itu. Dilanjut yang kedua ya, Mbak Gun ya. Untuk yang kedua yaitu salah satunya mensiasati agar anak tidak jenuh ya, karena hampir 1 bulan. Iya. Pastinya ada efek jenuhnya. Iya, pasti ada efek jenuhnya. Siasatnya bagaimana? Iya. Ya nanti Bapak Ibu di rumah bisa mengetahui siasat yang terbaik agar anak tidak jenuh bagaimana. Insya Allah mudah-mudahan jadi masukan, kita kan sharing ya istilahnya gitu. Untuk menyiasatinya, alhamdulillah itu tadi saya ambil hikmah-hikmahnya. Ya, kalau yang saya membicarakan di 2 minggu terakhir ini, itu kan udah jenuh-jenuhnya anak ya, itu. Yang pertama saya kebantunya alhamdulillah ada kakak-kakaknya yang hadir. Jadi bisa nemenin belajar ya. Nemenin kalau boring, istilahnya dia pengen ditemanin gitu. Terus yang kedua, alhamdulillah kita kan juga mengikuti anjuran pemerintah tuh. Benar. Di jam 10 kita bisa berjemur ya gitu. Ya, nah itu dibuat kesempatan oleh Syauqi untuk ayo mah kita berjemur, tapi tidak hanya berjemur, kita bermain bulu tangkis gitu. Jadi bulu tangkis sama saya jam 10 itu udah nggak usah lama-lama, 15 menit ya gitu. Iya, itu. Nah, terus yang kedua, kalau udah selesai kadang gini, saya ajak untuk kegiatan sehari-hari dari activity saya di rumah setiap hari. Contohnya gini, ya kebetulan emang Syauqi kadang suka bantu, seperti dulu kan ada dari wali kelas 5 Granada Pak Gunawan, untuk kita harus ngirim semua kegiatan anak-anak selamanya. Itu alhamdulillah. Jadi bisa kita manfaatkan pembelajaran yang waktu itu, kita manfaatkan. Contohnya kadang gini, ayo kita bareng-bareng bikin apa. Tuh, contohnya kemarin kebetulan misalnya coba kita bikin pempek. Ya ayo bareng bikin pempek, udah sebisanya. Iya, jadi bareng-bareng ikut itu. Ayo, jadi dia seneng. Terus saya kasih tugas. Kamu tugasnya setiap hari ngisi air ya, yang dimasukkan ke kulkas gitu. Jadi dia bahkan sekarang udah terbiasa dengan kegiatan itu. Ya itu, jadi itu salah satunya untuk mensiasati kejenuhan anak. Nah, tapi kalau emang udah waktunya belajar, balik lagi ya tetap kita ingatkan, udah waktunya belajar. Kalau udah selesai, ayo biar nggak jenuh. Kadang juga ayo cerita atau bermain ya, bermain. Kadang sampai saya kadang inget dulu saya waktu kecil nggak ada yang namanya gadget, yang namanya game, mainan apa nggak ada. Tapi alami, kita main gambar, kita main itu ya. Jadi saya terinspirasi gitu. Ayo main di rumah itu gitu. Itu alhamdulillah itu. Dan hikmahnya lagi, mungkin kita kan ambil hikmahnya di sini ya. Dengan pembelajaran di rumah ini sebenarnya hikmahnya banyak sekali, terutama bagi kita ibu-ibu ya. Kita bisa tahu perkembangan anak kita selama kemarin kita belajar di sekolahan. Ini kan di rumah ini kita tahu. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya contohnya perkembangan mengenai ibadah. Alhamdulillah di sini Syauqi juga bisa sebagai imam. Kan kebetulan kakak-kakaknya kan cewek-cewek. Sebagai imam saya sampai alhamdulillah, sampai kemarin itu ya nggak tahu, mungkin ibu-ibu yang lain juga pernah merasakan gitu. Saya sampai sempat terenyuh gitu. Ya Allah, mohon maaf maksudnya, jadi untuk intinya untuk bacaannya juga udah bagus gitu loh. Iya, bacaannya udah bagus. Maksudnya urutan-urutan sholatnya bisa menjadi imam untuk
kakak-kakaknya dan saya itu sampai saya ya Allah alhamdulillah ternyuh. Jadi suatu kebanggaan. Iya gitu. Terus alhamdulillah bisa bertadarus bersama gitu. Jadi sama kakak-kakaknya sama saya bertadarus bersama. Iya. Bahkan hikmahnya satu ini saya sampai punya target Lebaran harus khatam semuanya. Ini selama sekarang ini sampai Lebaran setor ke mama. Kalau emang sudah khatam setiap juznya. Jadi harus khatam sampai 30 juz nanti. Saya bilang gitu. Mudah-mudahan ini mohon doanya kepada Pak Gunawan dan mungkin semua ibu-ibu mudah-mudahan terinspirasi ya. Tidak hanya sekedar itu, mungkin lebih dari itu. Mudah-mudahan seperti itu. Itu sih. Terus kemudian untuk yang ketiga ya Pak Kurniawan ya, yaitu harapan saya ya sebagai wali murid dalam menghadapi ujian atau musibah yang ada sekarang ini. Kalau bagi saya pribadi ya mungkin ini bagi seluruh umat Islam di dunia ya. Ini adalah suatu musibah, bencana, ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya gitu ya. Jadi kita bisa introspeksi ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kalau dari saya pribadi. Jadi kadang kita kesalahan-kesalahan kecil itu tidak tahu mungkin ini Allah menyentil ya sedikit gitu. Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Apa itu namanya? Dengan kondisi yang ada seperti ini semua berdampak. Semua ada dampaknya istilahnya dan hebat banget dampaknya seluruh dunia itu ya. Ya. Baik itu bagi orang muslim atau orang non muslim, khususnya bagi kita orang muslim yang sudah biasa dengan kegiatan rutinitas kita beribadah, itu efeknya sangat besar sekali gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita hanya bisa berdoa sebagai seorang muslim, kita hanya bisa berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang pertama. Yang kedua ikhtiar. Ikhtiar kita melalui apa saja yang disampaikan oleh baik ulama maupun umarok ya yang menaungin kita sebagai orang muslim. Yang ketiga yaitu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian ini kita sudah berdoa, berikhtiar, terakhir kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membuat ini semuanya, Allah yang menciptakan adanya corona ini juga Allah. Tapi insya Allah Allah lah yang menghilangkan semuanya, Allah yang menyembuhkan insya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu wali murid di rumah, kita telah selesai wawancara langsung oleh Mama Syuki. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita pelajari, dapat kita contoh bagaimana cara mendidik anak belajar di rumah dengan baik. Mudah-mudahan peran orang tua dalam mendidik anak dapat membuat anak semangat dalam belajar. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.